Halo, selamat bergabung, Rafa. Halo, Rafa. Selamat sore, Rafa. Gimana kabarnya, Rafa? Ini Ya, bagaimana, Rafa? baik. Oke, baik. Oke, minggu lalu sepertinya Rafa belum bisa join di kelas ya. Waktu itu sudah dapat kelas pengganti belum, Ya Rafa? udah. Udah. Waktu itu belajar sama Miss di kelas itu belajar apa? Bikin cerita interaktif? Iya, bikin Twine. Twine, udah pernah bikin cerita interaktif belum, Rafa? Sudah? Belum? Belum pernah? Lupa. Oh, lupa. Boleh dibuka dulu, Rafa. Ya, boleh di-prepare ya. Rafa, oh, ini ada Aruma nih sepertinya. Kita sapa dulu teman kita. Halo, halo, Aruma. Selamat bergabung, Aruma. Ah, Halo, ini dia. Halo, Aruma. Bagaimana kabarnya, Aruma? baik. Baik, oke. Aruma udah makan siang belum tadi? Makan sore atau makan siang tadi? Makan siang Udah atau nih, makan biasanya Aruma? makan Makan sore. sore tadi. Makan sore. Makan sore sama apa, Aruma? Tadi makan sup sama Mm-mm. pakai udang. Oke, dimasakin sama mama atau Iya. dibelikan? Oh, dimasakin sama mama. Mama ini ya, tadi hari ini masak ya. Oke. Iya. Aruma ini lagi liburan atau masih masuk seperti biasa? Udah mulai libur UTS belum, Aruma? Nggak libur UTS sih, Oh, Miss. belum ada libur UTS ya. Masih Nggak pelajaran ada. seperti biasa ya. Oke ya, Iya. rumah. Rumah tadi udah tidur siang belum hari ini? Kenapa, Miss? Udah tidur siang belum? Belum. Nggak tidur Belum. sih. Oh, nggak tidur siang. Tapi Nggak. hari ini libur ya. Rumah hari Sabtu libur kan? Libur. Libur ya. Sabtu sama Minggu ya liburnya ya. Iya, Iya. oke Aruma. Ya ini sudah ada Rafa dan juga Aruma di sini. Minggu lalu kita bikin apa tuh? Aruma masih inget nggak? Waktu itu minggu lalu kita bikin project sama Halisah ya. Halisah, Aruma sama Miss. Paketnya pakai Miro sama Iya, itu ya. betul. Sama Dulu lagi. Rafa juga pernah buat ya pakai Miro ya. Masih ingat ya Rafa ya. Jadi kita bikin project cerita, kemudian kita buat cerita interaktif menggunakan Twine. Masih ingat tentang Twine teman-teman? Aruma dan Rafa, Twine ya. Kita minggu lalu menggunakan media Twine untuk membuat cerita interaktif tuh. Kemudian setelah itu kita presentasikan ya dari Aruma dan juga Halisa, lalu Rafa di kelas reschedule-nya ya. Rafa juga pernah membuat cerita juga menggunakan AI gitu. Nah, hari ini nanti teman-teman kita mau lanjut untuk belajar tentang HTML dan CSS nih ya. HTML atau ya teman-teman HTML atau HTML dan CSS nih teman-teman sudah pernah dengar belum? Coding, bahasa pemrograman HTML dan CSS. Belum? Rafa belum pernah? HTML, CSS belum? Oke. Kalau Rafa tahu website nggak? Sudah pernah mengakses website? Website sudah pernah belum? Tahu ya, sering ya Rafa ya, tiap hari mengakses website ya, website Google, Google Chrome, kemudian platform Algonova, kalau Rafa searching, cari informasi atau main games, nah itu biasanya berupa website ya. Ada nggak Rafa, games yang berupa website? Sudah pernah Rafa main games apa di sana? Pernah? Ada. Namanya apa ya? Sepertinya Crazy Games ada tuh. Rafa pernah nggak? Pernah. Pernah juga. Nah, itu berupa website ya, Rafa ya. Kemudian selain itu, kalau Roblox bentuknya apa itu, Rafa? Biasanya Roblox aplikasi ya. Aplikasi harus download dulu. Nah, itu bentuknya aplikasi tuh. Nah, kalau nanti teman-teman di sini bikinnya berupa website. Kalau Aruma bagaimana? Udah tahu belum apa itu website Aruma? Tahu nggak nih? Aruma udah pernah dengar belum? Website. Coba. Udah pernah dengar nih? Udah Kayak di pernah Google. dengar. Iya, betul. Jadi kayak di Google gitu ya, ketika Aruma searching cari informasi, itu nanti muncul tampilan-tampilan websitenya gitu. Kalau HTML sama CSS pernah dengar nggak Aruma? HTML pernah dengar, kalau Mm-mm. CSS nggak pernah. Tapi Oke. kalau misalnya di
Aku cuma baru tahu namanya doang sih, Miss. Oh ya, baru tahu namanya doang, udah familiar tapi masih belum pernah belajar ya, gitu ya Aruma ya. Oke, ya betul. Nanti Aruma dan juga Rafa nanti belajar bagaimana cara membuat websitenya gitu. Nah, caranya bagaimana, Miss? Coba contohkan dulu teman-teman. Ketika teman-teman mau searching gitu ya, kita mau searching informasi sesuatu nih di Google. Nah, teman-teman bisa tulis ya informasinya HTML dan CSS gitu. Nah, nanti akan muncul beberapa rekomendasi website di sana. Ya, jadi Ralfa dan juga Aruma di sana akan muncul website-website yang bisa teman-teman akses di sini. Nah, ini merupakan website nih, Ralfa, Aruma ya. Ada gaya HTML dan CSS, lalu pengenalan HTML dan CSS dan lain-lain. Kemudian, kalau sudah teman-teman kalau sudah tahu apa itu website, maka teman-teman bisa coba cari tahu nih ya apa sih sebenarnya HTML dan CSS itu gitu. Nah, ini contoh salah satu website yang membahas tentang HTML dan juga CSS nih, teman-teman. Oke, jadi tampilan website itu beragam ya. Aruma dan juga Rafa bisa menggunakan teks, kemudian warna, kombinasi gambar, kemudian contohnya selain seperti ini ya, website seperti ini, kalau teman-teman tahu Wikipedia nggak? Ada yang pernah akses Wikipedia di sini? Aruma, Rafa, belum tahu Wikipedia. Oke. Aku pernah, Miss. Oh, Aruma pernah. Waktu itu tampilan Wikipedianya masih ingat nggak Aruma? Biasanya kalau Wikipedia itu hitam putih, betul. Hitam putih nggak Aruma? Iya. Iya, hitam putih. Iya, kalau Wikipedia tampilannya masih hitam putih. Makanya dia menggunakan HTML tuh, Aruma. Jadi kalau tampilannya masih yang hitam putih, sederhana, itu biasanya menggunakan HTML. Kemudian kalau yang tampilannya udah colorful seperti ini, seperti platform Algonova yang teman-teman akses ya. Nah, ini kalau Wikipedia warnanya hitam putih gitu biasanya ya, teman-teman. Kalau platform Algonova biasanya sudah sangat banyak fitur-fiturnya, kemudian berwarna seperti ini. Nah, ini adalah contoh tampilan website yang sudah menggunakan CSS, teman-teman ya. Jadi sudah menggunakan kode program CSS. Jadi perbedaan HTML sama CSS itu sebenarnya adalah ya, kalau HTML itu basic ya, basic untuk membuat websitenya. Dasarnya nih gitu ya, teman-teman ya. Jadi dasarnya adalah HTML. Lalu setelah kita buat ibaratnya tuh teman-teman menggambar gitu ya, menggambar menggunakan pensil itu adalah HTML-nya. Kemudian, kalau teman-teman ingin mewarnai gambar teman-teman, nah itu menggunakan GSS gitu. Jadi perumpamaannya cukup mudah ya, teman-teman ya. Ketika kita menggambar itu ibaratkan dia adalah HTML, teman-teman. Jadi masih strukturnya saja. Kemudian, kalau ingin mewarnai, menambahkan warna, maka kita bisa menggunakan GSS nih, Aruma dan juga Rafa gitu. Jadi, CSS akan melengkapi desain teman-teman supaya lebih menarik nantinya. Oke, ya misalkan share screen untuk presentasinya dulu ya. Kita akan mulai dari pengenalan dulu nih, introduction to HTML. Nah, nanti teman-teman Aruma dan juga Rafa ya, tenang aja, kita akan belajar coding, tapi kita tetap menggunakan AI gitu. Karena memang kita lessonnya AI ya teman-teman ya. Jadi tidak jauh-jauh dari penggunaan AI, ChatGPT boleh, Gemini juga boleh. Nanti kita gunakan kombinasi AI untuk membuat kode programnya gitu. Nah, nanti Miss contohkan juga bagaimana cara membuat prompt-nya dan juga cara pengerjaan contoh-contoh yang ada di platform. Oke? Nah, kita mulai dari yang pertama adalah HTML dulu ya. Miss akan berikan contoh nih. Nah, jadi untuk pengenalannya, nanti teman-teman HTML kemudian CSS dan juga JS ya. JS ini singkatan dari JavaScript nih. Kalau JavaScript ada yang tahu nggak? Rafa dan juga Aruma. Pernah dengar JavaScript? Nah, tapi belum dengar. Oh, oke Rafa. Udah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar nih Rafa. Kalau Aruma udah pernah dengar belum? JavaScript. JavaScript ini pernah Belum dengar nih. Aruma?
Belum, Belum. oke. Ya, Ruma dan juga Rafa. Jadi JavaScript itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berisi algoritma. Jadi bisa untuk menuliskan algoritma, Ruma dan juga Rafa. Seperti halnya Python ya. Python juga bisa menulis sebuah algoritma gitu. Nah, kalau HTML sama CSS ini berbeda dari JavaScript, teman-teman. Jadi kalau HTML dan CSS itu lebih ke bahasa pemrograman untuk deklaratif gitu ya. Jadi bentuknya struktur ya, struktur untuk penulisan kalimat gitu. Jadi tidak ada penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu nggak ada. Yang ada perjumlahan, pengurangan, perkalian dan matematika lainnya itu di JavaScript dan Python gitu. Oke, jadi jauh lebih mudah ya pastinya ya, Aruba dan juga Rafa gitu. Nanti kita akan gunakan HTML dan CSS ini untuk membuat halaman web, teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat website, ya, membuat halaman website gitu. Oke? Kemudian, nah di sini teman-teman, kita akan mulai dari pengenalannya ya, HTML dan juga CSS. Oke, nah jadi contohnya nih teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat sebuah website ya yang sederhana, tidak ada gambar, tidak ada warna ya, tidak ada hiasan-hiasannya gitu, maka teman-teman bisa menggunakan HTML saja. Nah, ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan gaya teks ya atau style gitu atau gambar ya dan juga desain lainnya, maka teman-teman bisa menggunakan CSS-nya gitu. Jadi kita kombinasikan antara HTML dan CSS teman-teman untuk membuat sebuah desain website yang bagus. Nah, nantinya teman-teman bisa gunakan dua file, HTML dan CSS. Nah, contohnya seperti ini. Jadi contohnya kalau di website ini, halaman website seperti ini sudah sering teman-teman lihat di mana nih? Coba Rafa dan Aruma sudah pernah lihat contoh website seperti ini di mana ya? Web. Iya, oke, Rafa. Ketika teman-teman belanja online ya, waktu Mama dan Papa belanja online, nah itu kan Rafa dan juga Aruma pernah lihat ya, ada di official shopnya, misalnya ada di Tokopedia, atau di Shopee, atau di yang mana tuh, TikTok Shop ya, masih banyak lagi tuh untuk belanja online. Biasanya tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kalau ada warna-warnanya, maka tampilan tersebut dibuat dengan bahasa pemrograman CSS juga nih gitu. Tapi kalau Wikipedia tadi sepertinya masih sederhana ya, hanya hitam putih aja. Itu bisa pakai HTML teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya. Next nih. Oh iya, habis belum tanya siapa yang udah pernah bikin website di sini? Rafa pernah bikin website? Belum ya. Aruma pernah bikin website nggak? Aruma belum Belum. ya? Belum juga. Belum. Oke, ya. Jadi nanti kita belajar dari awal ya, teman-teman ya. Karena masih belum pernah membuat nih. Oke, teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat button juga nih. Ada yang tahu button? Tombol ya. Tombol, kalau teman-teman pernah melihat tombol yang ada di aplikasi atau desktop, ada di website ya, itu ada CSS-nya teman-teman ya. Jadi untuk membuat tampilan tombol seperti ini kita menggunakan CSS nantinya gitu. Oke, lanjut lagi ke sinteks nih. Jadi nanti kita mau belajar basic dulu, kemudian kita gunakan AI untuk pengerjaannya ya, teman-teman. Tapi sebelum menggunakan AI, Rafa dan juga Aruma perlu tahu kegunaan tag dan juga tanda-tanda yang ada di kode program tersebut. Nah, dimulai dari P. Di sini ada tag, teman-teman. Kita sebut dengan tag. Ada opening tag dan juga closing tag. Nah, yang ada di depan itu adalah opening tag. Lalu yang di belakang adalah closing tag. Nah, opening tag-nya itu biasanya tidak ada slice-nya, teman-teman. Ya, slice atau garis miring seperti ini biasanya itu ada di bagian closing tag. Nah, ini wajib nih kalau di bagian closing harus ada slice-nya, ya. Nah, nanti jangan sampai keliru nih, Rafa dan juga Aruma ya. Yang belakang ada slice-nya biasanya. Kemudian kita menggunakan tanda huruf P itu untuk apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? P itu singkatan dari apa ya kira-kira ya? P gitu. Bukan yang P waktu di chat gitu ya. P gitu. Bukan seperti itu. Oke. P itu adalah untuk
paragraf ya. Jadi P itu adalah paragraf nih, Rafa dan juga Aruma ya. P itu singkatan dari paragraf. Jadi kalau Arafa dan juga Aruma ingin membuat sebuah paragraf, kita bisa awali dengan tag paragraf seperti ini ya. P dan juga ada slice P di belakang. Kemudian kalau ingin membuat sebuah tombol ya, button, maka Rafa dan juga Aruma bisa tambahkan tag button ya, berupa button di sini keterangannya, button gitu. Lalu belakangnya ada slice button untuk menutup. Nah, itu dia. Kemudian kalau yang di sini ada huruf B. Apa ini, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa di sini perlu huruf B? B ini apa ya maksudnya? Coba teman-teman perhatikan di sini hasilnya. Ada sebuah nomor telepon, kemudian ada apa lagi tuh? B-nya itu adalah singkatan dari bold. Nah, ada yang tahu apa itu bold? Bold? Tahu? Oke, bold itu untuk membuat teksnya menjadi lebih tebal ya, jadi bold. Jadi teksnya lebih tebal ya, teman-teman ya. Jadi kita bikin bold seperti ini dan juga dia berupa nomor telepon nih, makanya dia ada icon telepon di sini otomatis ya. Oke, nah ini teman-teman, ini contoh sederhana cara membuat tampilan seperti ini. Kodenya ternyata kayak gini tuh, Aruma dan Rafa. Ya, jadi teman-teman nanti bebas untuk berkreasi nih, Rafa dan juga Aruma kalau mau eksperimen ya, boleh banget. Nanti bisa ngoding nih. Rafa tertarik ngoding? Tertarik? Tertarik. Oke, mantap. Rafa cita-citanya jadi apa nih? Programmer atau jadi apa? Oke. Jadi apa Rafa? Developer game. Game developer atau apa? Oke, Rafa. Semangat Rafa belajarnya ya. Ah, ini ada Halisa. Kita sapa dulu. Halo, halo, Halisa. Selamat bergabung, Halisa. Halo, Halisa. Gimana Halo, kabarnya, Miss. Halisa? Iya, gak apa-apa, Halisa. Gimana tadi, Halisa? Udah makan sore belum, Halisa? Hmm. Udah? Oh, belum? Udah, Miss. Oh, udah. Oke, Halisa. Hari ini kita berjumpa lagi nih. Udah ada Rafa sama Aruma. Tadi Miss sedikit menjelaskan tentang pengantar tentang HTML dan CSS. Halisa udah pernah belajar HTML dan CSS? Pernah? Pernah mendengar HTML dan Pernah, CSS? Miss. Pernah. Oke, Halisa udah pernah bikin website? Untuk websitenya? Sudah pernah Pernah, buat juga? tapi masih yang dasar banget. Oke, bagus nih ya, Halisa. Udah, Miss. Jadi nanti kita mau membuat kode program untuk HTML dan CSS nih Halisa untuk membuat website ya. Oke, thank you Halisa. Nah, kembali lagi nih Halisa ya. Tadi ada Rafa dan juga Aruma. Nah, di sini teman-teman ya, tadi ada tag ya. Miss ulangi lagi ya karena Halisa baru aja join. Jadi Miss ulangi lagi sedikit ya. Ada tag di sini nih Halisa. Ada opening tag dan juga closing tag. Kalau di depan itu dia opening tag. Nah, opening tag biasanya tanpa tanda garis miring ya, tanpa slice di sana. Kemudian kalau di belakang ada slice-nya. Ini yang membedakan antara opening dan closing tag. Kemudian, ini ada huruf P untuk apa tuh, Halisa? Udah tahu belum? Kalau P ini gunanya buat apa nih, Halisa? Untuk membuat sebuah P? Para Iya, betul. Paragraf. Kalau Halisa mau bikin paragraf, bisa menggunakan tag P ya. Lalu ada button untuk membuat apa nih, Halisa? Button. Button tadi. Gunanya untuk membuat sebuah... belum pernah pakai sih, Miss. Tapi kalau Oke. dari Mm-mm. Kalau yang P sudah pernah ya, paragraf sudah pernah ya. Tapi kalau yang button nanti boleh dicoba ya, Halisa ya, karena belum pernah. Ya, button ini digunakan untuk membuat sebuah bottom tombol tuh nih. tombol kan? Iya, betul Helisa. Membuat tombol seperti ini contohnya. Lalu ada bold. Nah, ini ada huruf B itu untuk membuat lebih tebal ya teksnya. Jadi bisa pakai bold gitu. Oke, good Halisa, Rafa dan juga Aruma. Miss lanjut lagi ya. Karena ini sepertinya sudah cukup jelas. Maka Miss lanjut ke berikutnya nih. Nah, di sini teman-teman, ini ada contoh ya. Ada kode program yang lengkap teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan tag di awal itu ada dalam tanda kurung siku ya.
tagnya HTML, kemudian diakhiri dengan tag size HTML juga. Lalu kalau ada H1 itu adalah apa teman-teman? Heading satu ya, heading satu. Lalu ada IMJ apa ini? Kalau IMJ, ada yang tahu? Rafa, Aruma, Halisa, boleh dijawab nih. Apa itu IMJ? Gambar, gambar. Iya, betul. Gambar image ya, singkatan dari image nih, Rafa, Aruma, Halisa. Kemudian ada apalagi ada P. Oh, ini paragraf ya. Sama. Nah, teman-teman. Kemudian ada ahref. Ini adalah link ya. Kalau teman-teman ingin membuat menjadi sebuah link, maka bisa ditambahkan ahref ini dia. Kemudian ada slice A lagi ya. Kemudian teman-teman bisa tuliskan contoh referensinya seperti ini nanti di laboratori gitu. Oke. Kemudian, nah tenang aja nih Rafa, Aruma, dan juga Halisa. Nanti kita bisa menggunakan AI untuk menuliskan kode programnya ya. Jadi nanti intinya adalah teman-teman supaya bisa paham dulu nih kalau ada kode ya. Ada tag pembuka, tag penutup, dan juga isi. Kemudian setelah ditambahkan tag pembuka, penutup, dan isi, maka teman-teman bisa lanjutkan untuk menggunakan ya AI untuk menuliskan kodenya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk di platform Algonova. Tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian Miss akan contohkan langsung aja di sini. Nanti untuk Rafa, Aruma, dan juga Harisa bisa langsung membuka di lesson kelima ya. Teman-teman bisa masuk di platform Algonova, masukkan username dan passwordnya. Rafa, Aruma, dan juga Halisa. Kita klik di lesson nomor 5. Kemudian silahkan teman-teman bisa klik di nomor 1. Nah ini dia teman-teman. Jadi kita bisa buka nomor 1. Ini ada pertanyaan, sedikit pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Ya, untuk apa HTML digunakan? Nah, ini teman-teman bisa dijawab nih nanti. Lalu nomor 2, ini ada tag yang tadi kita bahas ya, teman-teman ya. Ada tambahannya yang belum kita bahas, ini adalah list item. LI ini adalah list item, teman-teman ya. Daftar item. Kemudian UL itu adalah daftar. Oke, teman-teman bisa coba dihubung-hubungkan ya. Kalau untuk P tadi sudah kita bahas ya, teman-teman ya. Paragraf H1 adalah heading satu. Nah, teman-teman bisa hubungkan. Lalu nomor tiga ini sudah mulai menulis kode program. Nah, ini dia. Misalkan tunjukkan dulu cara pengerjaannya, teman-teman. Ya, supaya Aruma, Rafa, dan juga Halisa nggak bingung nantinya. Nah, jadi nanti kalau masuk ke nomor 3, biasanya akan muncul seperti ini, teman-teman, tampilannya. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan, silahkan pastikan dicentang dulu nih Aruma, Rafa, dan Halisa. Jangan lupa dicentang dulu sebelum mengerjakan ya. Kenapa? Biar nggak lupa gitu. Dan juga biar tersimpan progresnya teman-teman. Jadi silahkan bisa dicentang dulu, lalu disubmit. Nah, kalau warnanya udah kuning seperti ini, artinya dia sudah berhasil tersubmit ya. Kalau sudah disubmit, silahkan teman-teman bisa mulai untuk mengerjakan ya. Kita close. Lalu di sini ada beberapa fitur yang akan Miss jelaskan ya. Karena ini fitur baru yang akan teman-teman gunakan. Namanya adalah fitur laboratori, teman-teman. Jadi tampilan seperti ini ada kode program di sebelah kiri, ada keterangannya HTML. Nah, di sini adalah tempat teman-teman untuk menuliskan kode programnya. Kemudian di samping kanan ini ada beberapa bagian, ada contoh, hasil, dan juga penimpaan. Nah, di bagian ini adalah hasil teman-teman ya, supaya bisa kita lihat hasilnya bisa ditampilkan pada kotak ini. Maka teman-teman bisa play terlebih dahulu. Untuk mengecek hasil dari kode programnya, maka teman-teman bisa klik tombol play di sini. Ya, di sebelah kiri ini ada tombol play yang bisa teman-teman klik. Kemudian setelah diklik dia akan muncul pada bagian hasil. Oke, selamat datang di situs aku. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah di mana aku berbicara tentang kesuksesanku, bla bla bla. Nah, ini dia. Ada sebuah heading, ya, heading satu. Lalu ada paragraf yang berupa teks seperti ini, paragraf ya, teman-teman ya. Lalu kalau ada judul, teman-teman bisa buat heading satu. Kemudian ada heading dua, berarti ukuran judulnya jauh lebih kecil dari heading satu ya. Kemudian ada heading tiga, jauh lebih kecil juga dari heading dua, dan seterusnya.
Nah, ini untuk pengerjaannya contohnya seperti itu, teman-teman. Kalau sudah, Miss akan gunakan AI nih. Kalau ini masih mudah ya, untuk Aruma, Rafa, dan juga Alisa masih bisa mengikuti nih. Untuk nomor 3 masih bisa dituliskan secara manual gitu. Kalau udah teman-teman, Miss akan contohkan caranya bagaimana mengerjakan menggunakan AI. Nah, contohnya di sini teman-teman sudah ada nomor 4 ya. Nomor 4 yang diminta seperti apa? Nah, teman-teman bisa oh, ini perintahnya sepertinya bebas nih gitu. Jadi perintahnya adalah ceritakan kami tentang diri kamu. Nah, ini silakan Rafa, Aruma, dan Halisa bisa tambahkan ya. Ceritanya bebas ya. Contohnya di sini ada nama, lalu ada aku adalah kayak gitu-gitu ya. Student di Algonova nih boleh ditambahkan nih teman-teman. Kemudian ada hobi. Nah, boleh dijelaskan ya. Rafa dan juga Halisa dan rumah. Di sini ada heading satu untuk namanya. Bebas teman-teman, bebas untuk bereksplorasi di nomor 4. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian berikutnya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai kompleks nih di bagian CSS. Oke. Nah, nanti kalau sudah kita bahas yang CSS teman-teman ya. Nanti Miss akan contohkan juga caranya menggunakan AI gitu. Atau AI-nya sekalian deh, nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat desain seperti ini, kalau ini sudah lumayan kompleks ya, teman-teman ya. Karena di sini ada tambahannya, ada CSS dan HTML. Maka teman-teman bisa membuat dua kode program di bagian CSS di kanan dan HTML di sebelah kiri gitu. Kemudian kalau CSS ini kodenya berisi apa sih, Miss? Nah, isinya seperti ini nih, teman-teman. Jadi berisi warna ya. Kalau teman-teman mau kasih warna bisa dikasih color. Lalu tuliskan warna RGB-nya. Warna RGB ini teman-teman bisa gunakan ya 3 angka ya dari RGB kalkulator. Lalu ada background color, ada font size, kemudian ada font style gitu. Nah, tenang aja, kita akan gunakan AI teman-teman ya. Miss gunakan ChatGPT sebagai contoh untuk mengerjakannya. Nah, jadi yang pertama kemarin teman-teman ya, Miss sepertinya sudah pernah mencontohkan di sini. Kita langsung buka aja. Oh, belum ada. Kita cari lagi ya. Kita cari lagi kode website. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa tuliskan promnya, kemudian di screenshot seperti itu. Ini sudah pernah mencontohkan ya. Oh, ini dia. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, Miss bisa screenshot dulu nih ya. Screenshot dulu halaman websitenya. Caranya teman-teman bisa menggunakan snipping tool ya. Kalau di uh, Windows biasanya menggunakan snipping tool bisa di copy teman-teman ya. Coba Miss contohkan ya untuk screenshotnya. Jadi kita tulis promptnya, kemudian dituliskan di AI teman-teman. Kita buat obrolan baru ya. Nah, gini dia. Jadi Miss contohkan dari awal aja karena teman-teman masih pertama ya. Oke, jadi yang pertama silakan teman-teman upload gambar screenshot yang sudah teman-teman siapkan tadi. Kita pilih dari dokumen file yang ada di laptop teman-teman ya. Kita cari gambarnya tuh yang ada di desktop. Oke, kita cari-cari dulu screenshotnya. Oke, kalau sudah ketemu, kita upload. Nah, ini akan muncul di sana ya, hasil uploadnya. Kemudian kita tuliskan nih, Halisa, Aruma, dan Rafa. Untuk promptnya, teman-teman bisa tulis seperti ini. Buatkan aku kode program untuk membuat halaman ya, website seperti pada gambar yang aku upload gitu, teman-teman ya. Bisa ditulis seperti itu. Tampilkan kode HTML dan CSS secara
Lengkap. Nah, teman-teman bisa tulis promptnya secara detail dan lengkap ya, teman-teman ya. Dan kalau masih dicampur ya, kalau hasilnya masih dicampur antara kode HTML dan CSS, maka teman-teman nanti bisa tuliskan promptnya. Pisahkan kode program antara HTML dan CSS-nya, seperti itu. Ya, atau boleh dituliskan sekalian ya, biar bisa langsung nih. Pisahkan kode program antara HTML dan CSS-nya gitu. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, itu dia. Jadi cukup mudah ya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing nanti kita gunakan AI untuk menjalankan. Jadi intinya supaya teman-teman paham dan juga bisa menggunakan AI untuk mengerjakan kode programnya gitu. Karena akan jauh lebih efektif, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Sudah muncul ya, kode HTML-nya bisa di-copy. Lalu kita pindahkan di Algonova. Kemudian dipindahkan di sini nih, teman-teman ya, di bagian HTML. Lalu setelah itu ada CSS, copy lagi dari AI. Ya, kita kopikan di sini. Nah, gitu teman-teman. Lalu di-copy, pindahkan juga di bagian Algonova. Nih, kalau sudah di-play, dia akan muncul pada bagian hasil. Oke, teman-teman, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu dari Aruma dan juga Rafa dan Halisa? Ada yang mau bertanya dulu nggak nih, teman-teman? Boleh disampaikan. Siapa yang mau bertanya? Halisa, Rafa, Aruma, apakah paham, teman-teman? Apakah bisa dipahami? Bisa? Bisa? Mana nih suaranya belum kedengaran? Bisa, Rafa? Mana suaranya Rafa? Aruma, Halisa. Bisa, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Bisa, Miss. Bisa, oke. Halisa bisa ya. Rafa, bisa, Rafa? Bisa. Oke. Aruma, apakah bisa dipahami Aruma? Kok yang nomor 3 agak bingung. Oh, yang nomor 3 agak bingung. Oke, Rafa, ya. Miss jelaskan lagi untuk nomor 3 ya. Thank you, Rafa. Oke, nah untuk nomor 3 ini caranya Rafa bisa gunakan AI untuk mengerjakan kode program HTML dan juga CSS-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi Rafa bisa screenshot dulu tampilan kode, tampilan website pada contoh ini ya. Jadi caranya Rafa sudah tahu belum kalau mau screenshot sebagian bisa menggunakan apa waktu itu Rafa? Namanya adalah snipping tool ya, snipping tool. Rafa bisa menggunakan snipping tool untuk mengambil tangkapan layar ya, screenshot dari desain ini gitu. Nah, setelah itu Rafa bisa kopikan atau diupload di Google, di ChatGPT ya, bukan bukan Google, tapi di ChatGPT ini. Atau mau pakai Google Gemini juga bisa. Ya, Google Gemini boleh. Kalau Rafa lebih suka ChatGPT atau Gemini? Gemini. Oke. Ya, ChatGPT, ChatGPT. Boleh, Rafa. Nanti kita pakai ChatGPT, kemudian kita upload ya. Cara uploadnya, Rafa bisa klik pada tanda plus ini, lalu kita klik tambah foto dan file. Nah, setelah kita upload, kita pilih filenya, lalu kita tuliskan promptnya. Kita tuliskan perintahnya. Nah, contoh promptnya seperti ini, Rafa. Ya, jadi promptnya buatkan aku kode program untuk membuat halaman website seperti pada gambar yang aku upload. Nah, tampilkan kode HTML dan CSS secara lengkap. Pisahkan kode program antara HTML dan CSS-nya gitu. Nah, ini merupakan contoh prompt yang bisa Rafa, Aruma, dan Halisa gunakan untuk menampilkan kode program HTML dan juga CSS gitu menggunakan AI. Nah, kalau udah muncul seperti ini, nanti Rafa bisa salin kodenya. Klik di sini, itu ada salin kode. Kita pindahkan di HTML ya, misalnya seperti ini. Kita pindahkan nih HTML-nya, kemudian CSS-nya ya, kita perbarui juga. Kita salin kodenya, lalu ke Algonova lagi, klik di bagian CSS. Lalu berikutnya kita perbarui dan kita play.
Gitu. Oke, ini hasilnya seperti ini. Sudah mirip atau belum, teman-teman? Kalau masih belum mirip, teman-teman bisa perbaiki lagi ya. Ini sepertinya ukurannya terlalu besar, boleh di-adjust, teman-teman ya. Ada yang berbeda nih, tuh judulnya harus merah. Kemudian ada warna kuning di belakangnya. Terus ada paragraf harus biru gitu ya. Terus ada daftar item. Nah, ini teman-teman nanti bisa di custom lagi, bisa diedit-edit lagi ya. Atau kalau mau menggunakan AI lagi, teman-teman bisa tuliskan. Atau mau di screenshot keseluruhan seperti ini juga boleh ya, teman-teman ya. Dari full gitu ya. Oke. Nah, seperti itu, Rafa. Apakah bisa dipahami untuk nomor 3, Rafa? Bisa? Bisa? Oke, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, Rafa. Mau tanya yang mana lagi nih selain nomor 3? Ada lagi nggak yang pengen ditanyain sama Rafa? Belum. Belum ada. Kalau belum ada, Miss lanjut ke Aruma ya. Terima kasih, Rafa. Dari Aruma, apakah bisa dipahami Aruma? Sudah bisa dipahami atau belum nih? Mm-mm. Suaranya Aruma masih belum terdengar nih, Aruma. Masih belum terdengar ya suara Aruma. Sepertinya Tes. speakernya. Oh iya, halo ini sudah terdengar. Oke, tes tuh tadi terdengar nih. Oke, Aruma, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Miss. Sudah. Oke, Aruma. Terima kasih, Aruma. Cuman Ya, kenapa? Boleh ditanyakan? masih agak bingung aja sih secara screenshotnya tadi gimana, Miss? Oh iya, cara screenshotnya masih bingung ya, Aruma ya. Ya, jadi kalau Aruma bisa menggunakan snipping tool nih. Aruma laptopnya menggunakan sistem operasi Windows atau Mac? Windows. Windows, kalau Windows bisa menggunakan snipping tool. Snipping tool itu coba Miss searching ya. Di sini ada ikonnya nih, snipping tool. Itu nanti Aruma, Rafa, dan Harisah bisa cari di fitur search yang ada di laptop teman-teman. Nah, jadi nanti ada gambarnya tuh seperti ini, snipping tool. Bentar. Gambarnya ada nggak ya? Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi nanti gambarnya kayak gini nih, ikonnya ada gambar gunting gitu. Terus kita screenshot tuh ya. Kemudian setelah itu kita simpan di laptop teman-teman. Boleh dikasih nama untuk gambarnya gitu. Kalau untuk Aruma sudah pernah screenshot belum di laptop? Belum. Belum. Oke, coba ya, Miss carikan nih. Cara screenshot di laptop Windows. Nah, coba nih. Windows berapa rumah? 10, 7, 11? Saya tuh tanya mama dulu. Oh ya, sepertinya 10 ke atas mungkin ya. Boleh nih, Miss carikan yang general. Oke, jadi bisa pakai fitur snipping tool yang ada di laptop. Ya, lanjut lagi. Miss akan carikan di sini. Oh, ini dia 9 cara mudah nih ada. Kemudian di sini juga ada nih rangkuman dari Google. Miss coba carikan dari sini ya. Aruma bisa klik di sini nih. Alat pemotong untuk mengambil tangkapan. Oh, bisa pakai shortcut juga nih. Aruma bisa coba menggunakan tombol kombinasi dari Windows, Shift, sama huruf S. Nah, Rumah coba dulu nih, diklik tombol Windows yang ada gambar Windowsnya itu, terus ada Shift dan huruf S. Sudah pernah belum Aruma? Boleh dicoba dulu Aruma. Screenshot. Ada beberapa cara. Miss, Aruma. Ya, Lisa. Oke. mau izin ke toilet, Oh Miss. iya, boleh. Agak Iya. keras. Oke, oke, Alisa. Boleh, boleh. Mau ke toilet dulu, boleh. Ya, Miss lanjutkan lagi nih teman-teman. Jadi untuk Windows nanti silakan Rafa, Aruma, dan Halisa bisa menggunakan snipping tool ya. Ini untuk Windows 11 dan Windows 10 juga ada nih. Ada cuplikan bentuk bebas itu ya. Atau teman-teman bisa pakai snipping tool atau menggunakan shortcut. Shortcut itu tombol-tombol yang ada di keyboard teman-teman. Menggunakan logo Windows ditambah dengan Shift dan huruf S gitu. Atau mau pakai snipping tool juga bisa tadi. Jadi pakai snipping tool ya, kemudian kita screenshot bagian yang akan kita pilih gitu Aruma.
Oke, masih bingung nggak Aruma untuk screenshotnya? Udah ngerti, Miss? Oke, sudah ngerti ya. Mantap, Aruma. Terima kasih. Lanjut lagi, Makasih, teman-teman. Miss. Iya, terima kasih kembali, Aruma. Nah, karena sudah paham, maka selanjutnya Rafa, Aruma, dan juga Halisa bisa dimulai untuk mengerjakan Algonova ya, platform Algonova. Boleh dibuka di lesson hari ini, teman-teman. Lesson kelima ya. Boleh di-share screen. Miss akan stop share terlebih dahulu ya. Oke, Rafa, Halisah, dan juga Aruma boleh dimulai share screen-nya nih, Miss, supaya bisa lihat progres dari teman-teman ya. Nah, ini masih proses ya share screen-nya. Aruma masih loading. Kita tunggu share screen dari Rafa dan juga Halisa. Oke, Rafa juga sudah proses nih, masih proses ya share screen-nya. Wow, mantap. Rafa udah mulai ngerjain nomor berapa nih? Nomor satu, dua, tiga. Wow, keren, Rafa. Lanjut lagi, Rafa. Kita screenshot ya. Cara screenshotnya Rafa, oke. Nomor 4 masih belum screenshot ya. Nomor 4 masih mendeskripsikan. Promnya boleh ditulis nih, Rafa. Kalau mau bikin prom HTML, nah, halo, ini portofolioku. Namaku Rafa. Aku sedang belajar HTML di Algonova. Wow, keren, Rafa. Good job. Bagus nih. Rafa boleh explore lagi ya. Kalau mau ditambahin yang lain-lain bisa. Kita klik centang, kemudian kita submit. Oke, good, Rafa. Kemudian untuk Aruma, apakah sudah bisa membuka platform Algonovanya, Aruma? Kita masukkan username dan juga passwordnya ya. Nah, ini sambil menunggu Halisa. Nanti kalau Halisa sudah kembali, boleh di-share screen ya, Halisa ya. Karena masih belum kembali, boleh ditunggu dulu nih. Miss tunggu dulu untuk Halisa. Oke, Aruma. Nanti kalau teman-teman mengalami kendala ya, Aruma, Rafa, dan juga Halisah mengalami kendala, boleh disampaikan sama Miss ya. Apapun kendalanya, boleh disampaikan teman-teman. Supaya Miss bisa bantu untuk mengatasi solusinya ya, memberikan solusinya. Teman-teman bisa ditanyakan sama Miss ya. Oke, kita bisa gunakan AI untuk pengerjaannya teman-teman ya. Oke, Aruma. Ada yang mau ditanyakan, Miss, Aruma? ini gimana ya cara close-nya? Oh iya, cara close apa itu Aruma? Ini. Sepertinya pause share screen nih. Keterangan punya Aruma boleh di close dulu. Share screennya, lalu kita share screen ulang saja nih Aruma. Oke. Iya, coba kita stop share, lalu kita share screen ulang ya. Oke Aruma, tadi sepertinya ada keterangan Aruma has pause gitu. Oh ini, Aroma has started screen. Nah ini dia. Kita klik selanjutnya, sudah bisa nih, sudah muncul nih Aroma. Kita klik ayo mulai. Nah ini karena ada fitur baru ya. Kita bisa kembali lagi ke kursus, lalu masuk. Ya, oke. Lesson 5. Ya, kita klik di lesson 5. Oh ini sepertinya pemrograman visual Aruma. Oke, Aruma bisa kembali ke bukan visual programming, tapi yang AI nih. Untuk username sama passwordnya berbeda nih ya, Ruma. Username sama passwordnya coba kita masukkan yang untuk AI class ya. Aruma bisa login lagi ya. Kita log out, lalu kita masukkan username password untuk AI class nih. Aruma masih ingat nggak untuk username sama passwordnya? Passwordnya lupa. Oh Gimana? iya, Miss bantu kirimkan lagi ya. Aruma bisa lihat di direct message. Miss kirimkan untuk username dan juga passwordnya Aruma. Oke, siap Aruma. Sama-sama. Nah ini dia. Username dan juga passwordnya Aruma ada di direct message. Username-nya yang atas ya. Aruma A-nya double. Kemudian ada strip ya di antara satu suku kata ada stripnya nih. Aruma, strip Dewi, strip Prameswaria, kemudian ada passwordnya yang bawah itu 4 angka ya. Aruma bisa tuliskan. Oke, good Aruma. Lalu kita klik ke toko. Oke, selanjutnya kemudian ayo mulai dan kita klik kursus ya.
Kita masuk ke lesson 5. Ya, hari ini sudah sampai lesson 5. Kemudian kita buka di nomor 1. Ada kuis HTML ya. Kita mau belajar tentang HTML terlebih dahulu nih, Aruma. Nah, nih Halisah kalau sudah kembali boleh di-share screen ya, Halisah ya. Kita akan mengerjakan platform Algonova. Oke, Halisah. Kemudian untuk Rafa dan juga Aruma boleh dilanjutkan untuk mengerjakan latihan-latihan soal seperti ini. Nah, untuk Aruma bisa sambil dibuka ChatGPT atau AI lainnya nih. Kalau Aruma lebih prefer mana nih? Apakah ChatGPT atau Gemini? Aruma lebih suka mana biasanya? Gemini sih, Boleh. Miss. Oh iya, boleh. Aruma bisa buka Gemini dan sambil kita tuliskan ya promptnya untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di sini ya. Kalau Aruma mengalami kendala boleh ditanyakan sama Miss. Oke, Aruma, boleh dicoba dulu ya. Itu nomor 1. Untuk apa HTML digunakan? Nah, ini boleh dicoba dulu nih. Kalau Aroma sudah paham bisa langsung dicentang-centang atau mau menggunakan AI juga boleh ya. Jadi nanti kita tuliskan ke promptnya di Gemini. Kita tulis pertanyaannya dan juga opsi-opsinya gitu. Oke, good job Aruma. Sudah bisa. Lanjut lagi ke nomor 2. Kita cocokkan tag dan juga ini ada fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya apa saja? Itu ada huruf P, kemudian ada H1, ada UL, dan juga LI. Nah, ini masing-masing memiliki fungsi. Nah, Roma bisa pilih tuh untuk kegunaannya. Oke, kita hubung-hubungkan ya. Cara mengerjakannya bisa diklik dari lingkaran pertama yang di sebelah kiri, kemudian ke lingkaran selanjutnya di sebelah kanan, dan seterusnya. Oke, good job, Aruma. Kemudian untuk Rafa, wow, oke, good job. Rafa sudah bisa menuliskan promptnya nih, keren ya. Kemudian kita coba tuliskan promptnya. Oke, nah dapatkan respon yang lebih pintar. Oh ini untuk login nih, kalau Rafa sudah punya akun Google bisa login nih, Rafa. Jadi nanti bisa masuk dengan akun Google untuk memasukkan akun ChatGPT-nya gitu. Kalau ChatGPT-nya udah habis ya, maka Rafa bisa pakai Gemini ya. Kapan? Oh iya, tetap masuk ya. Pakai Google Chrome lainnya boleh. Atau pakai Incognito website ya. Incognito website juga bisa. Dia muncul tuh. Oke, Rafa. Kemudian untuk Halisa, apakah sudah kembali Halisa? Sepertinya masih belum ya. Kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah kembali boleh disampaikan sama Miss ya, Halisa. Oke, untuk Rafa dan Aruma. Nah, kita bisa gunakan Gemini juga kalau ChatGPT-nya udah habis aksesnya ya. Oh, can access the service. Ini harus login dulu. Harus login dulu. Nah, ini coba kita pakai Incognito nih, Rafa. Kita lanjutkan dengan Google. Ya. Oh, ini ada nih Rafa Ravandra Bon ya. Boleh klik di sini. Oke, tuliskan nama lengkapnya, tanggal lahirnya, dibuat tahun lahirnya tahun yang tua nih, Rafa, 2000 gitu atau 99 boleh. Kenapa? Nanti kalau di bawah usia biasanya nggak diizinin sama ChatGPT-nya. Kemarin ada problem di situ ya, Rafa. Kita pakai usia 99 nih. Wah, ini tahun kelahiran Miss nih. Oke, Rafa. Wah, berarti Rafa udah seusia Miss ya? Belum ya? Oke, Rafa. Bercanda. Lanjut lagi, Rafa. Kemudian, oh ini Alisa udah kembali lagi. Halo, Alisa. Alisa sudah kembali lagi ya. Sepertinya tadi ada mikrofon yang menyala. Oke, Alisa. Karena sudah kembali lagi, maka Alisa bisa sambil di share screen. Kita buka platform Algonovanya beserta dengan ini ChatGPT-nya. Alisa bisa gunakan platform Algonova di lesson kelima ya. Nah, itu dia. Alisa bisa buka lesson kelima. Oke. Boleh sambil di share screen ya, Halisa. Nah, ini Aruma juga
Sedang login. Login menggunakan akun Google Aruma. Oke. Kita masuk ke akun Google. Lalu continue. Oke nih Halisa sudah mulai share screen. Kita lihat share screennya Halisa juga nih. Oke, ini masih loading ya. Kita tunggu dulu. Masih loading punya Halisa. Masih has started. Nah ini punya Aruma. Boleh dikasih tanggal lahir tahunnya yang tua nih Aruma. Ya, yang lebih tua. Oke. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah bisa teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 nih, Rafa. Oh boleh, Kak boleh tahu dulu gak? Boleh, boleh banget dong, Rafa. Iya, Miss tunggu ya. Iya, boleh banget, Rafa. Rafa tunggu ya. Kemudian untuk Aruma, sudah bisa nih, yang sudah bisa login ke ChatGPT. Oke, good job Aruma. Kemudian kita klik coba sekarang. Nah, ini dia. Kemudian kalau Aruma mau upload gambar, kita bisa klik tanda plus tambah foto ya, bukan buat gambar tapi tambah foto dan file. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi nanti kita bisa pilih file gambar screenshotnya ada di mana? Sepertinya ada di pictures nih. Aruma bisa cek di pictures, kemudian ada screenshot. Nah, itu ada screenshot, ada screenshot. Nah, boleh dicari-cari dulu nih Aruma di bagian screenshot ya. Kalau belum ada, bisa kembali lagi Aruma, dicari ke folder yang kedua, klik 2 kali. Oh, masih belum ada juga. Boleh di screenshot ulang Aruma kalau masih belum muncul. Ya, kita coba screenshot ulang lagi ya. Tampilannya bisa menggunakan HTML nih. Oh, ini sepertinya kurang dikit tuh. Aruma mau perbaiki langsung bisa ya. Bisa di screenshot. Nah, ini dia. Oke. Aruma bisa di screenshot ya. Kemudian kita upload di ChatGPT-nya. Nah, ini punya Halisah masih loading ya. Tadi belum bisa share screen ya. Ada kendala? Apakah ada kendala Halisah untuk share screen-nya? Ada kendala ya Alisa ya? Oke, Miss tunggu aja dulu. Nanti Alisa bisa disampaikan kalau ada kendalanya. Ya, boleh dibuka di lesson kelima Alisa. Lesson kelima nomor 1, 2, 3 ya. Itu nanti kita kerjakan satu persatu Alisa. Miss, ini aku nggak bisa screenshot gimana ya? Oh iya, ini screenshotnya sepertinya tadi ada kendala ya punya Iya. Aruma. Iya, coba kita gunakan yang manual dulu ya Aruma ya. Untuk nomor 3 ini Miss sambil jelaskan ya. Yang pertama ini selamat datang di situs aku. Nah, ini sudah ada tag opening, lalu ada tag closing. Nah, jadi Aruma untuk yang baris pertama cukup memperbaiki kodenya. Kita tambahkan slash sebelum H1 nih Aruma. Kita tambahkan slash di sini ya. Oke, garis miringnya yang seperti ini Aruma. Tuh, kayak gitu. Mhm. Ada garis miringnya di dalam kurung-kurung sikunya ya. Aruma bisa tambahkan di dalam kurung siku di sini ya. Oke, slice. Ya, kita coba dulu ya. Bisa Aruma. Oke, bagus Aruma. Itu untuk baris pertama. Kemudian baris kedua sudah lengkap belum? Sudah ya? Oke. Lanjut ke yang terakhir Aruma. Kita tambahkan juga slice sama seperti baris kedua tadi. Aruma bisa tuliskan di sini. Ada tagnya. Tagnya apa? Kurung siku, size, P, kemudian kurung siku lagi gitu. Oke. Boleh dituliskan di paling akhir ya. Haruma bisa dituliskan di paling akhir. Oke. Nah, kayak gitu Haruma. Kurung siku, size,
Lalu ada huruf P. Oke, good Aruma. Kalau sudah coba kita play lagi hasilnya nih. Kita play dulu ya. Kita lihat hasilnya Aruma. Apakah sudah bisa? Wow, sudah bisa. Nah, seperti itu dia cara mengerjakannya Aruma. Oke, good job Aruma, keren. Lanjut kita play ya. Kita save lalu kita submit ya. Kita save dan kita kirim tugas. Nah, tadi belum diklik tuh Aruma. Diklik dulu yang warna kuning tadi Aruma. Klik lagi di sini. Nah, supaya bisa lanjut ke nomor berikutnya. Oke, good. Nah, kalau sudah lanjut ke nomor 4 nih ya, Rumah. Nomor 4, kita akan mengerjakan HTML lagi. Tapi di sini sudah mulai bisa mengkombinasikan yang tadi kita tulis. Aruma bisa tuliskan di sini ya. Kalau membuat paragraf caranya bagaimana tadi Aruma? Atau heading ya. Kalau heading Aruma bisa pakai H1 ya. Ini di awal kemudian dituliskan headingnya apa? Aroma gitu boleh. Terus ditutup dengan slice H1. Nah, seperti itu aroma. Kita tulis ya, kodenya di sini aroma. Coba kita tuliskan di baris ke-10. 10. Maaf. Iya, betul. Baris ke-10. Oke, kita tuliskan aroma. Kurung siku. Ya, kayak gini tadi. Kurung siku. Lalu ada H1. Ya. Lalu ada kurung siku lagi. Kemudian mau dikasih judul apa rumah? Nama Aruma boleh. Aruma gitu boleh ya. Kemudian kita tutup closing tag-nya dengan kurung siku tapi bedanya di sini ada slice-nya nih Aruma. Kurung siku H1. Oke, good job Aruma. Coba kita play Aruma. Sudah muncul belum headingnya? Wow, keren. Aruma ya, sudah ada heading satu. Kemudian Aruma bisa tambahkan lagi selain heading satu. Sekarang kita paragraf. Oke, cara membuat paragraf, Aruma bisa tulis di bawahnya nih, di baris ke-11. Oke, kita tulis kayak tadi Aruma. Ada s- kurung siku, P, kemudian dimasukkan isinya ya, paragrafnya nih bisa diisi. Hobiku adalah ini, I'm a student in Algonova gitu boleh. Aku adalah student di Algonova gitu ya. Halo Rafa, sudah kembali lagi Rafa. Oke. Ya, Rafa. Cepet banget tadi, Rafa. Udah selesai ya sholatnya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Ya, Rafa bisa dilanjut lagi ya. Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss, Rafa. Oke, Aruma boleh lanjut lagi nih. Di sini sudah ada paragraf. Diakhiri dengan tag huruf P. Ya, ada tag P. Hobiku adalah membaca novel dan aku adalah siswa di Algonova. Oke, good job. Ya, seperti itu Aruma. Lalu ada slice P ya. Di samping kanannya langsung bisa. Oke, good. Coba kita play Aruma. Apakah sudah bisa muncul paragrafnya? Wow, keren Aruma. Sudah ada paragraf dan juga heading ya. Nah, gitu caranya Aruma. Lanjut lagi. Selain paragraf, apa lagi ya? Kita coba cek lagi tuh. Ah, ini Halisa sudah kembali lagi. Halo, Halisa. Sudah kembali lagi di sini. Oke, Halisa, boleh di-share screen lagi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga nih untuk Aruma, buat daftar kemampuan. Cara membuat daftar kemampuan, Halisa bisa, Aruma ya, Aruma bisa menggunakan slice list item. Jadi berupa list item, LI. LI ini untuk membuat sebuah daftar. Jadi ada poin-poinnya gitu, Aruma. Nanti ditambahkan slice LI. Ya, ini adalah huruf L dan huruf Iya, rumah. Kita tuliskan ya. Di baris bawahnya nih setelah P tadi diklik enter. Lalu bawahnya kita tuliskan kodenya lagi ya rumah. Ya, ada kurung siku, LI, kemudian kita isi dengan badinya. Oke, Halisa, tadi ada kendala dengan internet atau dengan device-nya nih, Halisa? Oke, suaranya masih belum masuk nih, Halisa. Coba kita cek dulu, Halisa. Masih belum masuk ya, suara Halisa masih. Iya, Oh Miss. iya. Tadi Oh, internetnya.
Oh, Nge-lag. internetnya nge-lag ya, Lisa. Tadi agak patah-patah gitu suaranya ya. Tapi sekarang, oke, semoga aman ya, Lisa ya. Kita sambil coba share screen dulu nih progresnya Halisa. Boleh di share screen ya. Kita kerjakan pelan-pelan ya, Halisa. Oke, good, Halisa. Masih belum muncul nih. Oh, ini udah muncul. Tampilannya sudah muncul di tempat Miss. Oke, lanjut lagi, Halisa. Kita buka platform Algonovanya ya. Sepertinya masih loading gitu. Nah, sudah bisa, sudah muncul belum punya Aruma? Coba kita lihat hasilnya. Sudah bisa list itemnya. Oke, membaca, bermain, bulu tangkis. Oke. Oh iya, ini belum muncul list itemnya ya di sini ya. Coba kita perbaiki lagi ya punya Aruma ya. Sepertinya masih kurang teknis sesuatu nih. Kurang sesuatu. Apa itu? Coba kita cek lagi ya. Bantu cek dulu dari sini. Oke, untuk hobinya belum muncul nih tadi. Harusnya bisa ya ada slice LI itu untuk list item nih. Coba Miss cek dulu di sini. Kalau HTML itu, oh iya, perlu diawali dengan UL nih. Jadi sebelum menulis LI, kita tambahkan satu baris di sana. Rumah, kita tambahkan satu baris, kita tulis kurung siku UL. Ya, kita tulis UL di sini. Ya, Aruma bisa klik enter, UL-nya di sini, di sebelumnya. Ya, di sebelumnya Aruma. Oke, jadi ditulisnya di baris ke-12 nantinya. Ya, kita tulis di sebelum LI ya. Kita tulis size UL, kemudian enter ya. Setelah UL, kita enter tuh. Baru mah bisa klik enter. Oke, nah bentar, habis coba contohkan ya. Aruma sepertinya masih belum tepat itu kodenya. Oke, nggak apa-apa Aruma, karena baru belajar ya. Nah, ini Miss contohkan referensinya di layar Aruma ya. Bisa dilihat. Bentar, Miss coba tuliskan ulang ya. Nah, kayak gini nih. Aruma kalau mau menambahkan kodenya ya. Jadi nanti ada UL di awal dan juga di akhir setelah LI. Tuh, kayak gini nih Aruma. Yang ada di contoh yang pertama ada UL di atasnya ya. UL itu di atasnya LI. Nah, tadi kan, nah ini sudah benar. Tapi ini yang bagian belakang ini UL-nya dipindahin di bawahnya. Bisa di enter terus ditaruh di bawahnya sini ya rumah. Di bawahnya. Oke, iya betul. Jadi tulisnya di bawahnya tuh. Di bawahnya seperti ini. Oke, kita klik enter bawahnya. Ya, Halisa boleh dilanjut ya. Kita tulis tuh. Oke, Aruma bisa tulis UL. Ada slice-nya nggak, Aruma? Ada slice-nya ya, karena closing tag. Ya, kita coba running lagi. Kita play Aruma. Apakah sudah muncul? Oh, sudah bisa. Oke, mantap Aruma. Caranya seperti itu Aruma. Nanti kalau mau ditambahkan hobi-hobi lainnya, Aruma bisa tambahin tag lagi tuh. Oke, good job Aruma. Bisa disubmit lagi ya. Cara submitnya bisa diklik yang warna kuning. Oke, good job Aruma. Iya, sama-sama Aruma. Boleh dilanjut lagi. Semangat Aruma. Kemudian untuk Halisa, sudah sampai mana nih progresnya Rafa dan Halisa? Oke, Rafa sudah mulai mengerjakan nomor 2. Oke, good. Rafa nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss ya. Boleh dilanjutkan untuk menuliskan kode HTML dan CSS-nya nih. Halisa, share screen-nya masih loading nih. Apakah ada kendala, Halisa?
Untuk mengerjakannya sudah bisa belum, Alisa? Sudah bisa? Oh, Jadi udah. portofolio saya. Ini dia, ada heading satu. Oh iya, ini perbedaannya ini, Halisa. Kalau Bisa, heading, Miss. oh iya bisa ya. Nah, heading satu, kemudian paragraf. Oke, good. Oke, mantap, Halisa. Beginilah, bla bla bla. Nah, boleh ditambahkan lagi ya untuk paragraf-paragrafnya. Oke, good job, Halisa ya. Boleh disubmit nanti kalau sudah selesai. Lanjut lagi, Miss Keliling punya teman-teman nih. Oke, Jadi portofolio saya. oke. Ya, Ada kendala nggak, Rafa? Boleh disampaikan sama ini Miss. dia di portofolio saya dari Oh, jadi portofolio saya. Wow, keren nih, Rafa. Ada portofolio saya, lalu ada proyek saya, lalu ada kontaknya, bonrafa@xaml.com. Wow, keren ya. Rafa udah bisa modifikasi loh. Iya, ubah kode tombol. Mau buat jadi tombol seperti apa? Coba lihat contohnya di sini, Rafa. Lihat, oh kayak gini, dibikin tombol seperti itu ya. Nah, kalau mau bikin tombol, coba kita screenshot lagi. Tulisan promptnya Rafa tadi seperti apa waktu di AI? Coba Miss lihat. Nah, ini coba kita perbaiki kode program HTML dan CSS-nya Rafa nih, supaya muncul lanjutkan ya. Boleh di screenshot nih, Rafa. Atau mau Miss tunjukkan dulu caranya? Mau? Mau Miss tunjukkan? Ya, atau Miss, mau? Oke, Alisa. Ya. Oke, yang Alisa. di halaman ini kita disuruh ngapain, Miss? Yang di halaman mana tuh? Coba. Di halaman, oh lesson ke nomor 4 ya. Nomor 4 di sini perintahnya adalah membuat bebas paragraf dan juga judulnya, Alisa. Contohnya, tadi Miss contohkan ada judul, itu nama ya. Jadi heading satu namanya siapa nih? Halisa, kita tulis. Nama Halisa, heading satu kemudian paragrafnya. Ada hobi ya. Ceritakan tentang diri kamu nih. Perintahnya seperti itu, Halisa. Jadi bisa ditulis hobinya Halisa, kemudian latar belakang apa itu kesukaan Halisa ya. Halisa suka belajar coding karena apa? Kayak gitu boleh atau Halisa suka belajar coding karena untuk apa? Nah, boleh diceritakan tuh Halisa. Ya, Halisa bisa buat dalam bentuk judul di sini. Halisa bisa tulis di baris ke-10 nih. Baris ke-10 untuk headingnya. Kemudian ada judul, kemudian ada paragraf ya, bisa kita tuliskan nih. Untuk heading satu, kemudian paragraf satu, paragraf 2, dan lain-lain. Kayak gitu, Alisa. Apakah bisa dipahami, Alisa? Atau ada yang pengen ditanyain lagi? Boleh. Mau ditanyakan lagi nggak, Alisa? Belum? Belum ada. Oke, boleh dilanjut. Artinya ini mulainya dari baris ke-10, Miss. Iya betul, mulainya dari baris ke-10 ya, 10 kita tuliskan. Ada kurung siku, heading satu gitu. Kemudian ya, kurung siku tutup, kita tulis heading satunya. Lalu ada slice, heading satu. Kemudian ada kurung siku tutupnya. Seperti ini Halisah nih contohnya. Nah, itu. Kemudian kita tulis lagi. Setelah ada heading satu, ada apa lagi? Halisa bisa tuliskan ya. Ada heading satu, ada paragraf, kemudian list item, dan lain-lain. Oke, good, Halisa. Kemudian untuk Aruma, apakah ada kendala Aruma? Ini gimana ya, Miss? Oh iya, Saya punya untuk yang tambahan. ya, jadi caranya Aruma boleh klik dulu tombol play-nya di sini untuk melihat hasilnya. Oke, udah muncul belum hasilnya?
Udah ya, tapi masih belum ada warna ya, belum muncul warnanya. Maka Aruma bisa memberi warnanya dengan kode program CSS. Coba kita klik di sini. Nah, ini masih kosong nih ya, karena Aruma masih pertama mengerjakan CSS, maka kita bisa klik aja menggunakan AI. Nanti kita perintahkan AI untuk menambahkan kodenya. Nah, boleh di screenshot dulu nih Aruma, di screenshot full ya Aruma. Screenshotnya full dari sini aja. Sini, sini aja. Nah, udah. Dari judul harus merah itu yang warna putih ini ya. Dari sini. Nah, itu. Miss hapus dulu coretannya. Mm-mm. Oke. Nggak bisa aku screenshot, bisa. Oh, masih belum bisa ke screenshot? Belum bisa. Masih belum bisa. Coba kita gunakan snipping tool. Ya, kita gunakan snipping tool nih, Aruma. Coba kita klik lagi. Tadi sudah berhasil itu Aruma. Sudah berhasil, coba kita cari di dokumen lagi ya. Aroma bisa klik tanda plus, tambah foto dan file. Oke. Loh, Kemudian kita klik di bagian atas nih, Aroma. Coba kita scrolling di atas. Mungkin tidak di sana ya. Ada nggak yang tulisannya recent gitu? Recent tuh yang baru aja dibuka gitu. Nggak ada deh ya. Coba kita cari desktop ya. Desktop ada nggak? Aroma coba klik desktop ya. Oh nggak ada. Scrolling ke bawah lagi coba Aroma. Biasanya di mana nih screenshotnya rumah? Miss nggak tahu nih beda laptop ya. Biasanya belum pernah cek ya rumah ya. Belum pernah belum. cek ya. Iya, oke deh. Coba biasanya di pictures lagi nih. Di pictures lagi coba kita cek pictures lagi ya rumah. Kita scroll ke bawah rumah paling bawah. Ada nggak? Oh nggak ada juga. Oke, masih belum muncul nih screenshotnya. Biasanya dia munculnya di bagian screenshot ini ya rumah ya atau snipping tool. Coba kita cari desktop rumah. Cari desktop Hmm. atau oh ini dulu. Kita ketik aja snipping tool di sini ya rumah. Snipping tool. Kita tulis snipping tool. Di mananya? Di bagian search desktop kita tulis di sini snipping tool. Tadi Aruma menggunakan snipping tool ya? Snipping tool atau bukan? Kalau pakai snipping tool, kita coba cari di snipping tool. Ya, kita tulis snipping tools. Ada nggak snipping toolnya? Oke, kita klik enter rumah. Belum, belum ada. Oke, coba Miss bantu capture dari sini aja ya rumah ya, karena rumah terkendala tadi masih terkendala. Oke, Miss bantu capture. Lalu nanti Aruma bisa download dari file yang Miss kirimkan di chat Zoom ya. Aruma kalau dari chat Zoom bisa nggak untuk download? Sudah tahu belum caranya? Belum sih. Belum juga. Oke, Miss bantu cara untuk downloadnya ya. Jadi nanti Aruma bisa dibuka dulu di bagian chat Zoom. Nah, di bagian chat Zoom, Miss sudah kirimkan berupa foto, screenshot, judul harus merah yang tadi yang akan Aruma screenshot. Nah, ini Miss sudah kirimkan, bisa ditunggu dulu tuh. Apakah udah diterima di tempat Aruma? Sudah? Sudah bisa? Belum. Belum? Coba dibuka lagi Aruma. Di bagian chat Zoom. Chat Zoom. Sudah bisa Aruma chat Zoom-nya? Sudah, Miss. Sudah. Nah, cara downloadnya Aruma bisa klik tombol sebelah kanan atas itu ada arah ke bawah. Nah, diklik. Udah bisa Aruma? Oke, mantap Aruma. Nah, itu dia yang akan kita upload. Nah, coba kita klik lagi di bagian ChatGPT Aruma. Kemudian kita upload foto yang tadi Miss kirimkan ya. Kita klik lagi di Oke. ChatGPT. Ya, betul. Kemudian kita klik tanda plus. Lalu kita tambah gambar. Oke. Lalu kita cari download. Ya, di bagian download nih. Kalau download ya. Di bagian atas. Apakah ada rumah? Belum ada juga.
Oke. Tadi filenya di mana ya? Kalau untuk downloadnya nih, coba kita cari lagi ya. Filenya di mana tuh? Kalau Aroma download filenya, coba kita Coba aku cari tahu dulu. dulu. Oh iya, boleh Aroma. Mau di-download dulu ya. Rafa, lagi main apa itu Rafa? Mancing-mancing ya Rafa ya di Roblox. Rafa udah dapet ikan apa aja Rafa? Oh, Banyak ikannya. Oke. Udah sampai mana Rafa progresnya? Coba kita lihat progresnya Rafa. Oh bisa ini screenshot. masih kurang yang mana ini? Rafa boleh di screenshot dulu. Cara screenshotnya Miss coba ini beri contohnya. Coba dibuka lebih besar dulu Rafa. Boleh dibuka lebih besar lagi Rafa. Nah, masih belum kelihatan tuh. Digeser lagi, kemudian, nah ini dia. Kita screenshot yang lanjutkan ini, Rafa. Yang di screenshot cuman yang ini aja, nggak perlu keseluruhan ya. Yang bagian ini aja tuh yang di screenshot, yang Miss tandain ini ya. Ini Miss delete dulu ya, kotaknya ya. Oke, ya diperbesar dulu, Rafa. Apakah sudah bisa? Caranya Rafa bisa diperbesar dulu aja, biar enak screenshotnya tuh. Screenshotnya kayaknya Rafa. Nah, ini biar enak bisa diperbesar dulu. Oke, nah kita perbesar dulu. Kemudian kita klik snipping tool. Atau pakai shortcut. Coba, Miss sampaikan shortcutnya untuk Rafa ya. Kita bisa pakai Windows, kemudian S ya. Windows Shift S. Coba Rafa praktik pakai Windows Shift S. Bisa nggak Rafa? Udah pernah menggunakan shortcut? Boleh dicoba tuh pakai shortcut, Rafa. Klik di bagian new. Ya, betul, Rafa. Lalu kita screenshot. Nah, dah. Terus kita buka ChatGPT-nya lagi ya. Oke, Rafa. Ya, boleh diupload. Terus ditulis prompt-nya, Rafa. Prompt-nya gimana nulis kodenya? Buatkan. Oke, udah bisa muncul. Nah, itu dia CSS-nya. Rafa bisa tuliskan ya. Untuk CSS-nya di bagian CSS juga. Oke, good, Rafa. Miss, Ya, Lisa, rumah, ada yang terkendala? Coba. Tadi ini siapa nih? berarti Oh ya, aroma. Aruma. Iya, Aruma, bagaimana Aruma? Ini berarti promnya gimana? Oh iya, promnya boleh kita tulis seperti ini ya, Aruma. Coba, Miss Dikte ya. Jadi nanti Aruma tuliskan, buatkan aku kode program HTML dan CSS dan CSS, ya, CSS, oke, untuk membuat tampilan website seperti ini. Pisahkan ya, seperti ini, koma, pisahkan antara kode program CSS dan HTML-nya. Nah, nanti kalau nggak dipisah nanti jadi satu biasanya gitu. Nah, rumah bisa tulis program HTML dan CSS-nya. Oh, masih kurang dikit tuh Aruma. HTML dan CSS-nya. Kode program HTML dan CSS-nya. Oke, CSS-nya. Ya, enter. Kemudian kita lihat hasil promnya nih. Aruma, apakah sudah muncul hasilnya? Oke, nah ini berikut adalah contoh kode program HTML dan CSS-nya tuh, Aroma. Boleh di copy ya, salin kode, ada HTML di atas, ya bisa diklik salin kode, lalu pindah ke platform Algonova, kita klik lagi di HTML ya, kita klik dulu di sini.
Aroma bisa klik di sini, lalu kita pindahkan ya. Oke, kita hapus semuanya, diganti dengan kode program yang baru. Oke, Ya, gitu Aroma, betul. Lalu setelah itu ke bagian CSS ya. benar. Oke. Nah, kalau sudah bisa dilanjut ke CSS ya. Nah, ini bisa diklik Ctrl V untuk paste. Ctrl V, ya sudah berhasil. Oke, good Aroma. Lanjut ke CSS. Kita scroll ke bawah, kita salin kode untuk CSS-nya. Ya, kita pindahkan di sini. Kita delete semuanya ya, kita hapus semuanya, lalu kita perbarui. Oke, good. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita play ya, rumah. Oke, sudah mirip ya, walaupun ada perbedaan tidak apa-apa. Nah, kita centang, kemudian kita submit. Oke, mantap Pak Rumah. Ya, caranya seperti itu tuh. Pak Rumah bisa ulangi untuk mengerjakan nomor-nomor berikutnya ya. Bapak sudah bisa? Oke, mantap, Rafa. Oke, nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss Rafa. Boleh Ini dicoba kalau dulu. ada yang lain. Oh, errornya yang mana? Oke, kita cek dulu ya. Rafa sedang mengerjakan nomor berapa? Nomor, oh ini screenshot. Tadi sedang screenshot ya. Rafa lagi screenshot. Yang mana ya di screenshot Rafa? Coba kita tampilkan. Oh ini, diklik pada bagian contoh dulu. Rafa bisa klik dulu di sini, contoh. Oh masih belum muncul ya kodenya ya. Nah, Rafa bisa screenshot ulang itu. Lanjutkan. Oke, clear drawing dulu ya. Oh itu coret-coretan itu. Apa ya? Cara menghapus hapus kotaknya gimana? Bisa? Rafa? Clear all drawing itu ya. Sudah. Oke, Rafa. Sepertinya sudah cukup, Rafa. Udah cukup. Boleh di close dulu ya. Tapi tadi Rafa sudah lancar kok. Miss lihat ya, progresnya sudah banyak Rafa, mantap. Udah, tidak sudah boleh dilanjutkan besok lagi ya, Rafa ya. Nah, ini teman-teman, kita mau sedikit diskusi untuk mengakhiri lesson hari ini ya. Kita diskusi dulu yuk, mulai dari siapa dulu ya? Dari Aruma dulu nih, Aruma ya. Boleh disampaikan nih Aruma, hari ini tadi kita belajar apa aja sih Aruma? Terus menurut Aruma yang bermanfaat untuk Aruma ini yang mana gitu? Boleh disampaikan sama Miss Aruma. Hari ini kita belajar tentang HTML Mhm. dan CSS. Oke, HTML dan CSS. Kemudian, HTML dan CSS itu bisa dimanfaatkan untuk buat website. oke betul ya. Jadi HTML dan CSS tadi bisa digunakan untuk membuat halaman website, betul banget. Kemudian Aruma tadi latihannya, praktiknya sedang memanfaatkan apa tuh untuk menuliskan kodenya? Dengan memanfaatkan AI ya. Ada AI yang digunakan oleh Aruma apa dia? ChatGPT atau Gemini? ChatGPT. Iya, tadi Aruma menggunakan ChatGPT untuk membantu pembuatan kode programnya ya. Kemudian setelah itu Aruma menuliskan kode HTML dan juga CSS-nya. Kemudian kita lihat hasilnya sudah bisa muncul judul dan juga paragraf-paragrafnya. Ya, itu bagus sekali Aruma. Mantap. Oke, good job Aruma. Nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Atau boleh disampaikan sama Miss kalau ada pertanyaan ya, kendala boleh ditanyakan sama Miss. Oke, terima kasih Aruma. Lanjut lagi ke Halisa. Oke, Halisa. Hari ini tadi Halisa udah belajar tentang apa aja nih, Halisa? Coba boleh di-explain sedikit nih tentang lesson hari ini, Halisa. Suaranya Halisa. Oke, dah. Em, Hmm? kalau dari aku, Oke. aku hari ini dapat.
ilmu tentang CSS karena aku sebelumnya udah pernah bikin HTML, tapi baru Oke, pertama kali bikin CSS dan juga CSS-nya. udah pembuatannya juga lebih gampang karena ada AI, jadi kita gak perlu Pusing-pusing ya. terlalu ribet. AI bisa Iya, lebih lebih cepat. membantu intinya. Iya, betul banget. Jadi ternyata Alisa walaupun sudah pernah belajar kode HTML, di sini tadi dapat ilmu baru juga ya, Alisa ya, terkait dengan CSS. Nah, itu tadi. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan ternyata ada ChatGPT, Gemini yang bisa digunakan untuk membantu menuliskan kode-kode programnya punya Halisa, Rafa dan juga Aruma tadi. Oke. Kemudian apa itu perbedaan HTML dan CSS menurut Halisa nih? Untuk CSS itu gunanya buat apa? Kalau HTML tuh lebih seperti apa Oh, gitu, boleh Halisa? Apa tuh? kalau HTML itu lebih ke struktur ininya isinya, tapi kalau misalnya CSS itu biar Hmm? HTML-nya tuh bisa lebih menarik gitu dengan cara kita nambah-nambahin warna atau nambahin apa aja gitu yang berwarna. Lebih Oke. ketampilan kalau CSS. Kalau CSS lebih ketampilan ya, betul banget Alisa ya. Jadi tadi kita sudah membedakan kegunaan antara HTML dan CSS. Kalau HTML itu kata Alisa lebih ke strukturnya ya, cara membuat struktur penulisannya seperti paragraf, kemudian ada heading satu, list item. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin membuat desain websitenya jauh lebih menarik, kita bisa tambahkan gambar-gambar nih. Tadi Rafa, Halisah, dan Aruma sudah bisa menambahkan gambar-gambar juga dan juga warna. Bisa dengan cara menambahkan CSS kodenya gitu. Kemudian selain itu juga sudah bisa menambahkan kode program menggunakan ChatGPT ya tadi walaupun agak sulit ya teman-teman ya. Menurut Rafa nih, tadi kode programnya sulit nggak Rafa? Sulit? Sulit, sulitnya 1 sampai 10 nomor berapa? Rafa, level berapa nih? Foto Level 1, 2, 3, 4, 5, tengah-tengah 5 nih. 5 apa 10? 10 atau berapa? 5 ya, tengah-tengah ya. Atau berapa, Rafa? Tingkat kesulitannya nih. Kalau satu lima tuh sampai tujuh. Oh, 5 sampai 7. Oke, Rafa. Jadi tingkat kesulitannya itu rata-rata ya di tengah-tengah tuh 5 sampai 7. Oke, ya Rafa. Mungkin tadi karena masih baru ya Rafa ya. Kita masih baru banget nih belajar HTML dan juga CSS. Jadi kalau ada kendala itu Miss biasanya memaklumi teman-teman ya. Terutama untuk Rafa baru pertama kali ini ya belajar coding HTML dan CSS ya. Tuh, hari pertama langsung bisa bikin tampilan website loh, Rafa. Itu udah keren sekali, Rafa. Tadi Rafa menggunakan AI untuk membantu mengerjakan kode programnya, Rafa ya. Kemudian menuliskan promptnya, Rafa sudah bisa screenshot juga. Lalu menuliskan kode programnya di Algonova, ada HTML dan juga CSS yang Rafa coba tadi ya. Ada kode programnya, kemudian muncul tampilan websitenya ya, Rafa ya. Tadi bikin tampilan website apa saja, Rafa? Tampilan apa itu? Portofolio? Ada portofolio? Ya? Iya. Foto Oke, portofolio. Tadi sepertinya Rafa mau bikin tombol, tapi munculnya portofolio ya. Ada yang lucu ya. Iya, karena ChatGPT itu kenapa? terkadang. Iya, kenapa, Rafa? Kenapa begitu? Oh iya, kenapa begitu? Karena tadi penulisan promptnya belum dijelaskan lebih detail, Rafa. Terkadang AI itu bisa memahami kode program ya, langsung promptnya ya. Kalau kita jelaskan secara detail, dia akan lebih memahami gitu. Jadi nanti Rafa bisa ditingkatkan bagaimana cara menuliskan prompt yang detail ya. Tadi sepertinya Rafa sudah bisa kok. Miss paham tadi Rafa sudah paham maksudnya, cara mengerjakannya bagaimana alurnya Rafa sudah tahu ya. Menggunakan screenshot, lalu kirim ke ChatGPT, terus hasilnya di copy lagi ke HTML dan CSS. Tapi hasilnya terkadang masih kurang sesuai ya. Nah, itu no problem Rafa. Itu kita bisa latih
cara berpikirnya ChatGPT itu menggunakan prompt. Jadi nanti Rafa bisa latihan terus nih menggunakan promptnya ya, menuliskan promptnya biar lebih canggih lagi gitu Rafa. Oke, mantap Rafa ya. Keren ya untuk hari ini tadi kita sudah belajar tentang pengantar HTML dan juga CSS ya, Halisah, Aruma dan juga Rafa. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, kita akan belajar lagi yang lebih seru-seru lagi teman-teman ya untuk membuat desain website, kemudian cerita ya. Waktu itu pernah bikin cerita interaktif ya. Nanti kita kombinasikan juga teman-teman ya, ada saatnya untuk mengkombinasikan juga. Oke semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini, Rafa, Aruma dan juga Halisah. Kita akan tutup dulu lessonnya dan sampai jumpa. Bye, Halisa, Ruma, Rafa. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih, Miss. Terima kasih kembali. Kita tutup ya, Ruma, Halisa, Rafa.